Pagi teman-teman, kita hari ini ada di Kabir Hagia Sophia ya. Pagi ini walaupun cerah tapi terasa dingin, dan sebelah kiri saya ada Masjid Hagia Sophia yang dulu ini adalah merupakan gereja, kemudian menjadi masjid lagi di zaman kekhalifahan Kerajaan Utsmaniyah. Jadi saya mau kasih informasi di dalam. Ketika kita di dalam, masuk di dalam, bagian ini bisa pakai sepatu, tapi di depan ada batas suci. Jadi kita buka sepatu, di sana ada tempat sepatu, lalu kita masuk. Tapi perempuan dan laki-laki pintunya beda. Tapi di dalam kita gabung lagi. Di dalam saya kasih informasi. Setelah informasi saya kasih waktu bebas. Jadi informasi dulu, foto-foto nanti ya, baru ya. Oke. Kaos kaki boleh, hanya sepatu, oke? Dan ibu-ibu yang ibu-ibu harus pakai kerudung. Tidak bisa pakai topi, tidak boleh. Pakai topi tidak boleh. Harus pakai kerudung. Ada di situ. Ada yang mau pinjam silakan. Mau pinjam boleh, di sini ada yang mau pinjam. Nah, ini pintu masuknya. Nah, ini dia. Oke, Bapak Ibu, hari ini di dalam Masjid Hagia Sophia kita akan menyaksikan figur-figur dua agama, agama Islam dan agama Kristen. Ketika kota ini jatuh tangan Kesultanan Utsmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih mengubah fungsi gereja menjadi masjid, tapi dia beli bangunan ini dengan harta sendiri. Jadi yang punya surat tanah Hagia Sophia Sultan Muhammad Al-Fatih, dan dia bilang bangunan ini tidak bisa gunakan dengan fungsi yang lain, harus tetap masjid karena dia sudah beli tanah ini. Jadi ketika mereka mengubah fungsi menjadi masjid, mereka tidak merusak mozaik gambar-gambar seperti ini, hanya ditutup pakai kain atau plaster karena mereka menghormati untuk semua agama. Tapi saat itu agama yang kuat di sini agama Islam, jadi digunakan sebagai masjid. Saya kasih informasi di dalam kita bisa duduk, kita bisa lebih santai. Tapi saya mau informasi tentang ini aja, oke? Kalau dulu agama Kristen dijelaskan pakai gambar-gambar karena tidak ada yang bisa baca dan menulis, tidak ada yang banyak. Jadi para pastor menjelaskan agama Kristen dan kehidupan Yesus pakai gambar-gambar. Ini sebagai mosaik kecil, tapi kalau warna kuning dan biru semua ini berisi emas. Ini sangat berharga. Oh, emas itu ya. Yang ditinggal di Bunda Maria, dia menggendong Yesus, dia menggendong Yesus. Sebentar Pak, sebelah kanan, kalau melihat sebelah kanan ada Raja Justinian, Raja Konstantin yang disebut sebagai pendiri kota Konstantinopel. Jadi dia kasih maket kota Konstantinopel kepada Bunda Maria. Sebelah kiri ada Raja Justinianus. Raja Justinianus siapa? Yang membangun gereja ini, Raja Justinianus. Oke? Nanti di dalam saya kasih informasi yang lain. Oke? Karena sekarang ini ya. Kalau ibu-ibu masuk dari pintu ini sebelah sana.
Untuk ibu-ibu. Sebentar ke sini saya menjelaskan ini juga, lalu kita bisa masuk ya. Sebentar ya, saya mau kasih informasi tentang ini juga. Oke. Ayo kumpul dulu, Bapak Ibu, kumpul dulu. Ada burung. 9 pintu, ada 9 pintu. 4 pintu itu pintu raja. Hanya raja bisa masuk dari pintu ini. Kalau pintu sebelah kiri kanan pintu raja, pintu para pastor. Lalu pintu yang lain untuk orang umum. Di atas pintu raja ada sebuah mozaik lagi yang tentang agama Kristen dan kehidupan Yesus. Yang duduk di tahta Yesus, Nabi Isa. Sebelah kiri di dalam lingkaran ada Bunda Maria, sebelah kanan di dalam lingkaran ada malaikat. Dan di bawah ada seorang raja yang minta sesuatu. Dia minta apa? Dia minta izin untuk bisa menikah kali 4. Wow. Karena dia sudah menikah 3 kali, tapi dia mau menikah lagi. Kenapa? Karena dia belum punya anak laki-laki. Jadi dia minta izin dari Yesus untuk bisa menikah sekali lagi. Karena dia belum punya anak laki-laki. Saat itu mereka hanya bisa menikah 3 kali. Jadi dia minta izin daripada Yesus bisa menikah 4 kali. Sekarang kita, Bapak Ibu, di batas suci kita buka sepatu, taruh sepatu di tempat sepatu, lalu di dalam kita gabung lagi, saya kasih informasi lagi. Karena Bapak Ibu, hari ini Masjid Hagia Sophia penting dan Masjid Hidup penting untuk sejarahnya. Karena ini gereja pertama yang resmi untuk orang Kristen. Kalau ibu-ibu masuk dari pintu ini, oke, silakan. Di depan batas suci buka sepatu ya. Ibu-ibu di mana? Kanan sini. Sebelah kanan, ibu-ibu kanan. Di depan batas suci, jangan injak karpet ya, pakai sepatu. Kita naruh dulu sepatu. Nah, baru kita masuk. Masjid Hagia Sophia. Ini yang waktu dulu pertama gereja, kemudian menjadi masjid. Tidak ada masalah tentang COVID. Tempat yang paling aman masjid Ibu. Karena mereka jaga jarak. Mereka selalu berwudu. Indonesia enggak ya? Padat-padat. Bukan, kalau di Turki ada Pembatas. Jadi misalnya ini berapa orang kalau pandemi 2.000. Kalau 2.000 orang sudah di dalam tutup. Yang tidak kuat bisa duduk, yang lain bisa Berdiri. terserah. Enak loh. Ketok mahal, Pak. Garansi 2 tahun.
Sungguh megah peninggalan prasejarah. Itu masih ada ukiran-ukiran. Sebagian sudah ada yang pudar. Jangan jauh-jauh ya. Ini jamaah pengajiannya yang sudah kumpul. Tinggal dengarkan Pak Ustadz Abdullah berceramah. Hagia Sophia. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita di dalam Masjid Hagia Sophia. Sekarang namanya masjid karena dulu gereja. Bangunan ini kira-kira 1000 tahun digunakan sebagai masjid. Kira-kira 400 tahun digunakan sebagai masjid. Lalu kira-kira 86 tahun digunakan sebagai museum. Tapi sekarang masjid tahun ini diubah fungsinya menjadi masjid lagi oleh Presiden Erdogan. Kalau bangunan ini bangunan ketiga, pembangunan ketiga yang dibangun tanah ini. Masjid ini gereja Hagia Sophia yang pertama yang resmi masjid gereja Hagia Sophia. Kalau Hagia Sophia berarti apa? Hagia Sophia, Hagia suci, Sophia kebijaksanaan, suci. Masjid ini ya gereja pertama bangunan ini yang resmi. Ketika Raja Konstantin menjadikan kota ini sebagai ibu kota kerajaan Romawi, saat itu agama Yahudi. Jadi dia pada tahun 330 dia terima agama Kristen sebagai agama resmi. Dia mengumumkan agama Kristen sebagai agama resmi. Jadi dia harus membangun tempat ibadah untuk orang Kristen. Sebelum bangunan gereja, di tempat ini ada kuil Athena. Jadi dia menghancurkan kuil dan dia membangun gereja pertama. Kalau gereja pertama dibangun oleh Raja Konstantin pada tahun 337. Tapi gereja pertama terbuat dari kayu, jadi dibakar oleh pemberontak yang melawan ratu siapa yang ada konflik di antara ratu dan umum rakyat, jadi dibakar oleh pemberontak. Kalau gereja kedua, bangunan kedua dibangun oleh Raja Thaddeus pada tahun Thaddeus pada tahun 404. Tapi pada saat Raja Justinian pada tahun 530 ada pemberontakan besar melawan Raja Justinian. Jadi malam itu Hagia Sophia dibakar lagi. Saat itu Hagia Sophia terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah terbuat dari batu bata, yang di atas terbuat dari kayu. Jadi dari gereja pertama tidak ada sisanya karena itu terbuat dari kayu, 2 lantai juga. Kalau dari gereja kedua masih ada peninggalan. Ketika kita keluar dari museum ini, pintu yang sebelah sana,
Sebelah kiri ada 2 batu besar yang bergambar domba-domba. Ada berapa gambar domba? Sekarang ada 10. Biasanya ada 12. Kalau 12 menyimpulkan apa? Simbol apa? 12 Rasul. 12 Rasul ya. Sekarang 2 gambar hilang tapi masih ada 10. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota ini, ya maaf ya, kalau gereja ketiga bangunan ini dibangun oleh Raja Justinianus pada tahun 532. Pembangunan ini selesai 537. Jadi pembangunan tercepat di seluruh dunia ini hanya 5 tahun. Tapi 10.000 pekerja kerja untuk pembangunan ini. Semua barang-barang yang Anda melihat, semua bekas dibawa dari kota seperti Efesus, Hierapolis, Bergamo, dari seluruh kerajaan Romawi, dari Mesir, dari Yunani. Nanti kalau Anda memperhatikan ada tiang-tiang yang berwarna-warni. Kalau tiang yang hijau dari negara Yunani, tiang yang hijau. Kalau yang merah di belakang dari negara Mesir. Kalau yang kuning dari negara Suriah. Kalau yang biasa dari Laut Marmara. Arsiteknya siapa, Pak? Arsiteknya siapa yang punya? Itu dari Anatolia, dari dekat kota Efesus ada kota Miletos, namanya Isodoros. Iya ya, kalau arsitekturnya. Dan selain itu kalau di dalam ada barang-barang yang peninggalan dari Kesultanan Osmania ketika pada tahun 1453 diubah sebagai masjid oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi ada banyak bangunan yang ditambah oleh Kesultanan Osmania. Misalnya di luar ada 4 menara. Di dalam juga ada objek-objek Islamik. Misalnya di dalam ada apa? Kalau lukisan kayu, yang pelat kayu yang besar, yang kaligrafi ini peninggalan dari Kesultanan Osmania. Ada nama Allah Muhammad, nama 4 Khalifah Islam dan nama 2 cucu Nabi Muhammad SAW. Dan di belakang Anda ada 2 guci. Kalau guci-guci ini dibuat dari kota Bergamo, dekat kota Efesus. Ini terbuat dari marmer. Ini juga peninggalan dari Kesultanan Osmania. Tapi ini berisi apa? Ada keran. Air apa? Air Zam-Zam. Air wudhu gimana? Ini berisi minyak lilin. Karena dulu tidak ada listrik. Bangunan ini diterangi pakai lilin. Tapi sistemnya ini sama. Dulu ini semua pakai lilin, tapi sekarang pakai lampu, pakai listrik. Ini peninggalan dari Kesultanan Osmania. Ketika mereka berubah fungsi masjid dari gereja ke masjid, mereka tidak merusak gambar-gambar. Masih ada. Misalnya di atas mihrab di kubah yang setengah kubah ada Bunda Maria, tapi sekarang ditutup hanya pakai kain. Karena menurut keyakinan Islam tidak bagus kalau sholat, kalau ada gambar dan yang lain, sholatnya tidak bagus. Jadi mereka tutup pakai kain atau plaster. Mereka tidak rusak. Oke? Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota ini pada tahun 1453 hari Selasa tanggal 29 Mei, hari Jumat dia sholat Jumat di sini. Tapi dia mengumumkan tidak ada yang berani siapa menjadi imam hari Jumat. Dia mengumumkan, dia berdiri dan dia mengumumkan siapa yang belum pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Masih semua orang berdiri, silakan duduk. Semua orang berdiri. Jadi tidak ada yang belum pernah meninggalkan sholat 5 waktu yang wajib. Tidak ada. Siapa yang layak menjadi imam. Karena tidak ada yang sendiri berani saya mau menjadi imam. Dia tanya lagi. Siapa di dalam Anda, di dalam rakyat sudah pernah meninggalkan sholat tahajud, silahkan duduk. Separuh rakyat duduk. Lagi dia tanya, siapa sampai sekarang belum pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu, sholat tahajud yang malam,
dan sunnah rawatib. Jadi semua orang duduk, hanya yang berdiri Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi ini berdiri yang paling taat dia. Jadi saat itu hari Jumat yang menjadi imam, yang layak menjadi imam Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi setelah pemerintah yang sekuler, pada tahun 1934 ini diubah dari masjid, diubah fungsinya sebagai museum. Kira-kira 86 tahun digunakan sebagai museum. Setahun yang lalu di sini tidak ada karpet, ini semua marmer, jadi museum. Tapi tahun ini tahun 22.000 bulan Juni, Presiden Erdogan mengubah fungsi museum menjadi masjid lagi. Sekarang nama bangunan ini Masjid Kabir Hagia Sophia. Masjid Kabir besar bahasa Arab. Masjid Kabir Hagia Sophia. Oke, kalau sampai tahun yang lalu di dunia kubah yang tertinggi kubah Hagia Sophia. Setinggi kubah ini 57 meter. Tapi setahun yang lalu masjid yang di Çamlıca dibangun oleh pemerintah Turki. Sekarang kubah yang tertinggi kubah Çamlıca, Masjid Çamlıca, karena itu 72 meter setinggi. Kalau diameter luasnya kubah berapa meter? Tahu berapa meter luasnya? Berapa? 32 meter. 32. Di bawah karpet ada lingkaran yang pakai salib, petunjuk salib. Jadi itu memperlihatkan kepada kita bagaimana besarnya kubah. Di bawah karpet sekarang nggak ada lingkaran, tapi tidak terlihat. Dan ada sebagian ini sebelah di depan ada satu bagian yang tali yang belum ada karpet. Itu apa? Di sana ada beberapa lingkaran. Di tengah ada lingkaran besar. Itu tempat penobatan raja. Kalau dia mau menjadi raja, dia dinobat tempat itu. Jadi masih bisa lihat. Hagia Sophia terdiri dari 2 lantai. Ini lantai bawah, di atas juga ada lantai. Tapi kalau mau naik atas tidak ada tangga, ada ramp, ada jalannya naik. Kenapa tidak ada tangga? Karena ratu juga seperti perempuan Indonesia tidak mau jalan kaki. Jadi ratu duduk tanda, mereka tarik dia sampai atas. Karena balkon ini, teras ini dikenal sebagai teras ratu. Ratu menonton upacara penobatan raja dari atas. Jadi tidak ada tangga. Di atas juga ada beberapa mosaik, beberapa gambar. Setelah yang foto-foto sini, kalau mau naik di atas pakai sepatu bisa naik dari sebelah sana. Kalau di sini ada satu tiang itu menarik sekali, tapi sekarang tidak bisa ke sana karena gara-gara COVID. Kenapa menarik? Sebentar bro, seperti ini. Di tiang ada satu lubang. Mereka percaya ini, kalau masuk ibu cari di dalam bisa memotor putar 360 derajat, permohonan dia terkabul, doanya terkabul. Saya sudah coba sebelum pergi ke Indonesia tapi belum terkabul. Tapi ada yang percaya kayak gini, ketika ini berubah sebagai masjid oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, Nabi Khidir datang sini dan dia berubah arah naus yang di gereja menjadi mihrab, arahnya yang kiblatnya yang Makkah. Ada karena bedanya 10 derajat aja. Di depan tempat naus yang bekas naus sekarang mihrab, tempat iman. Kalau sebelah kanan itu ada mimbar yang tinggi terbuat dari marmer, itu juga tambahan dari Kesultanan Osmaniyah. Kalau di belakang sekarang itu tempat ibadah ibu-ibu, sebelah kanan ada bangunan yang rendah, itu juga perpustakaan Sultan Mahmud. Ada
peninggalan dari agama Kristen, ada peninggalan dari agama Islam di dalam bangunan ini. Kita bisa menyaksikan figur-figur dua agama di Hagia Sophia. Oke? Mimbar. Kubah.